Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran mata kuliah pengantar statistika. Kali ini kita akan membahas tentang analisis tren. Analisis tren merupakan komponen dari deret berkala atau disebut dengan time series sebagai bentuk perubahan. Yang dimaksud dengan deret berkala merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode waktu. Misalnya kita contohkan di sini data itu sudah ada, artinya data sudah tercatat. Ketika teman-teman meneliti angka yang sudah ada pada perusahaan, itu disebut dengan data time series. Misalnya kita contohkan di sini hasil penjualan suatu produk B pada perusahaan A dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Nah, datanya itu disebut dengan data time series. Kemudian komponen dari data deret berkala terdiri dari ada tren sekuler, kemudian ada variasi musim, ada variasi sikli. Variasi sikli ini juga disebut dengan variasi siklus ya. Kemudian ada variasi random. Nah, satu persatu nanti kita akan bahas komponen-komponen dari deret berkala ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang tren sekular atau analisis tren. Nah, tren merupakan suatu gerakan yang cenderung menaik atau menurun dalam jangka waktu yang panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari periode ke periode dan nilainya cukup rata atau mulus atau yang disebut dengan smooth. Nah, jika tren berkala yang meningkat secara mulus disebut dengan tren positif. Di sini positif seharusnya. Nah, sedangkan tren yang menurun disebut dengan tren negatif. Nah, kemudian apa sih manfaatnya dari kita mempelajari tren? Nah, dengan mempelajari tren, kita dapat mengetahui bagaimana pola data dari masa lampau. Apakah polanya itu menaik atau tetap atau turun. Nah, kemudian dengan mempelajari tren, kita akan dapat mengadakan proyeksi, perkiraan bagaimana penjualan ke depan atau mendatang. Kemudian dengan mempelajari tren, maka kita dapat memisahkan tren terhadap komponen-komponen deret berkala yang lain. Sehingga dengan demikian kita akan mudah mempelajari komponen-komponen deret berkala yang lain. Analisis tren itu ada bermacam-macam. Kita hanya akan membahas tentang analisis tren positif dan tren negatif. Tren positif memiliki kecenderungan nilai ramalan atau kita lambangkan dengan Y aksen meningkat dengan meningkatnya waktu atau di sini kita sebut dengan X. Nah, persamaan tren positif adalah Y aksen sama dengan A plus B dikali dengan X, di mana A ini adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Nanti akan mudah difahami nanti dengan angka-angka. Kalau kita lihat rumus seperti ini mungkin agak membingungkan. Nah, di sini apabila X ini naik, maka Y juga akan naik sebesar B satuan. Nah, kemudian tren positif ini mempunyai slope atau gradient atau kemiringan atau garis yang positif itu dari bawah ke atas. Di sini dapat teman-teman lihat, misalnya kita contohkan di sini deret berkala penjualan sepeda toko nomor 7. Ini dapat kita lihat dari angka penjualannya itu menaik di sini. Nah, ini disebut dengan tren positif. Ini disebut dengan tren positif. Jadi kuantitas penjualan sepeda di toko nomor 7 ini adalah trennya adalah positif, trennya adalah menaik. Jadi dari waktu ke waktu penjualan dari perusahaan atau toko ini adalah menaik. Ini disebut dengan tren positif. Kemudian ada lagi analisis dalam analisis tren ini yang disebut dengan tren negatif.
Tren negatif memiliki kecenderungan nilai ramalan menurun dengan meningkatnya waktu. Makin tinggi waktunya, maka makin menurun nilai Y aksennya. Di sini dilambangkan, kita hitung Y sama dengan A min B X. Jadi teman-teman, bila cenderung angkanya itu menurun, maka persamaannya di sini akan negatif. Sedangkan apabila cenderung trennya negatif, maka persamaannya itu adalah plus. Seperti yang tadi, kalau tren positif Y sama dengan A plus BX. Sedangkan di sini kita mempelajari analisis tren yang negatif, Y sama dengan Y aksen sama dengan A min BX. B dikali X. Sama seperti tadi, A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik sebesar satu satuan, maka Y aksen akan turun sebesar B satuan. Nah, kecenderungannya, slope atau gradiennya atau kemiringannya ke bawah ya, menurun. Nah, di sini dapat kita lihat misalnya tren pekerja sektor pertanian. Nah, di sini dari data ini dapat kita ketahui dari tahun ke tahun orang yang bekerja di sektor pertanian itu akan menurun dari tahun ke tahun. Mungkin ini karena meningkatnya pendidikannya, masyarakat cenderung untuk bekerja bukan di sektor pertanian. Gitu. Ini jadi di tren negatif pada sektor pertanian dalam contoh ini. Nah, adapun metode analisis tren untuk melakukan peramalan ada beberapa cara. Yang pertama, metode semi rata-rata atau semi average method, kemudian ada metode kuadrat terkecil, kemudian ada metode tren kuadratis, kemudian ada metode tren eksponensial. Kita akan masuk kepada metode semi rata-rata. Nah, misalnya kita contohkan di sini untuk metode semi rata-rata. Kita contohkan PT Badorai Singapura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor minyak curah di Kota Pekanbaru. Untuk memprediksi kebutuhan gudang, kemudian untuk penyimpanan stok barang, serta menghitung booking order atau berapa yang akan di-booking kepada pabrik, maka dengan rata-rata ini Anda diminta untuk memprediksi berapa permintaan minyak curah di tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, ini di sini kita ketahui data 2010 di mana ekspornya sebesar 1.850 atau permintaan minyak curah sebesar 1.850. Nah, 2011 1.830 dan seterusnya. Ini adalah contoh data kita. Kita diminta untuk memprediksi bagaimana permintaan minyak curah di tahun 2020 dan 2021. Sekarang kan masih 2020 ya. 2020 dah. Di soalnya ini masih pada soal 2019. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian, yang pertama, data dikelompokkan menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Kemudian langkah yang kedua adalah kita hitung rata-rata kelompok pertama atau kita sebut dengan di sini K1 dan kelompok kedua. Kemudian diletakkan di tengah masing-masing kelompok. Nah, catatan di sini nilai K1 dan K2 merupakan konstanta. Ini yang kita sebut dengan A. Tadi yang persamaannya Y sama dengan A plus BX. Nah, ini A-nya adalah K1 dan K2 merupakan konstanta atau A. Kemudian letak tahun merupakan tahun dasar. Nah, kemudian nilai K1 dan K2 menjadi juga intercept pada persamaan trennya. Nanti kita lihat dalam perhitungannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita hitung selisih K2 dan K1. Apabila K2 kurang dari K1, K2 kurang dari K1 hasilnya 0, berarti trennya hasilnya besar dari 0, berarti trennya adalah positif. Dan bila K2 dikurang K1 hasilnya kurang dari 0 atau minus, di sini disebut dengan trennya negatif.
Kemudian nilai perubahan tren diperoleh dengan B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurang dengan tahun dasar 1. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, ini untuk kita memprediksi nanti, tinggal dimasukkan nilai X pada persamaan. Y sama dengan A plus BX, atau nanti Y atau A min BX jika trennya negatif. Penyelesaiannya, ini adalah data yang tadi. Nah, yang pertama, data ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada tahun 2010 sampai 2000 dengan 2019. Berarti ada 10 data. Berarti di sini kita bagi 2010 sampai berarti 2014. Ini untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 adalah 2015 sampai dengan 2019. Oke. Ini datanya berarti sudah kita bagi 2. Kemudian kita hitung rata-rata tiap kelompok. Berarti K1 atau A1 sama dengan 1850 ditambah 1830 ditambah 1800 ditambah 1880 ditambah 1990. Kemudian kita bagi 5 sehingga didapat nanti hasilnya rata-rata dari kelompok 1 adalah 1870. Sedangkan untuk K2 sama dengan yang di atas, berarti datanya dari 2010 sampai 2790. Ini kita bagi dengan 5 sehingga dapat rata-rata untuk kelompok 2 adalah 2315. Nah, kemudian kita hitung nilai perubahannya. B tadi A sudah dapat, kemudian kita cari B. B sama dengan K2 dikurang K1. Berarti K2-nya adalah 1870. K2-nya adalah 2315. Sedangkan K1-nya adalah 1870 dibagi dengan 2017 dikurang dengan 2012. Karena 2017 dengan 2012 tahu angkanya dari mana? Ini adalah nilai tengah dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Berarti untuk kelompok 1 nilai tengahnya adalah tahun 2012 di sini. Sedangkan untuk kelompok 2 nilai tengahnya adalah 2017. Berarti di sini 2017. Tahun dasar kelompok 1 ya. Di sini tahun dasar kelompok 1 adalah 2017 dikurangi dengan tahun dasar kelompok 2 yaitu 2012. Berarti 17 dikurang 12 berarti 5. Hasilnya kita dapat 2315 dikurang 1870 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 89. Sehingga persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 1870 ditambah dengan 89 dikali dengan X. Ini untuk persamaan kalau kita mengambil untuk persamaan dari kelompok 1. Nah, sedangkan kalau untuk kelompok 2 berarti Y aksen sama dengan 2315 ditambah 89 dikali dengan X. Nah, sekarang kita cari X-nya. X-nya ini tidak susah untuk kita mencari X-nya. Ini cara mencari X-nya. Nah, tadi angka rata-rata dari nilai ekspor tahun 2010 sampai 2014 adalah 1870. Kemudian angka ekspor untuk angka semi rata-rata dari 2015 sampai 2019 adalah 2315. Kemudian teman-teman, tahun dasar ini yang kita ambil sebagai angka nilai tengahnya. Nilai tengah ini kita nilai dengan 0. Nilai 0. Tadi tahun dasarnya berapa? Tahun dasarnya adalah 2012. Berarti kita mulainya di sini 0. Ini untuk nilai tahun dasar 2012 kita ambil 0-nya di sini. Untuk mencari X-nya berarti kalau ke bawah kita tinggal tambahkan 1. Berarti kalau tahun 2013 1, 2014 2, 2015 3 dan selanjutnya seperti itu. Ini adalah nilai X-nya. Kalau ke atas berarti dikurangkan. Berarti di sini adalah -1 dan -2. Begitu juga
untuk nilai X di tahun 2000 dengan tahun dasar 2017. Berarti tahun dasarnya nolnya di mana? Nolnya adalah di tahun 2017. Berarti nolnya di sini. Berarti untuk ke bawahnya kita tinggal tambahkan 1, 2, demikian juga untuk 2020 dan 2021. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai X-nya. Sekarang kita tinggal masukkan. Berarti nilai X-nya tadi untuk 2000 tahun dasar dengan 2000 tahun dasar 2012, nilai X-nya kalau kita mencari untuk tahun 2020 tadi kita di soal ya, adalah nilai X-nya adalah 8. Tinggal kita tambahkan aja 1 dari sini. Kemudian kalau 2021 berarti 9. Demikian juga kalau kita menggunakan tahun dasar 2017, maka ini kita tinggal lanjutkan berarti menjadi 3. Berarti menjadi 3 dan 2021 menjadi 4 di sini seharusnya. Di sini seharusnya menjadi 4 ya. 4. Oke, ini kita rubah. Ini seharusnya 4 ya. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah, jadi kita diminta untuk memprediksi berapa jumlah permintaan minyak curah di tahun 2020 dan 2021. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Nilai peramalan untuk tahun 2020 Y aksen sama dengan 1870. Ini nilai konstanta kelompok SA1 atau A1. 1870 ditambah dengan 89. 89 ini adalah nilai dari B. Nilai dari B atau nilai beda tadi. Kemudian dikali dengan X yaitu adalah 8. Jadi hasilnya adalah 2582. Nah, kalau kita menggunakan tahun dasar 2017, berarti kita masukkan nilai A-nya adalah 2315, yaitu hasil semi rata-rata tadi 2315 ditambah dengan 89 dikali dengan X-nya adalah 3. X-nya adalah 3 di sini ya. X-nya adalah 3. Oke. Sehingga didapat hasilnya 2582. Nah, baik kita menggunakan tahun peramalan, kita gunakan tahun dasar 2012 maupun 2017, hasilnya tetap sama ya. Jadi diperkirakan permintaan minyak curah tahun 2020 pada PT Badorai Singapura sebesar 2582 ton. Sedangkan pada tahun 2021 adalah 2671. Ini bisa nanti teman-teman cari angkanya ini sendiri ya. Kalau ini berarti dikalikan dengan berapa nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Berarti kalau di sini berarti 9. Kalau kita gunakan tahun dasar 2012. Sedangkan kalau kita gunakan tahun dasar 2017 berarti nilai X-nya adalah 4. Nah, dengan angka ini maka perusahaan dapat merencanakan kebutuhan gudangnya, berapa kebutuhan gudangnya, kemudian berapa yang akan di-booking nanti kepada supplier. Karena prediksinya pada tahun 2020 dan 2021 akan meningkat sebesar 2582 ton, sedangkan 2021 sebesar 2671 ton. Nah, kemudian teman-teman ada cara lain untuk mencari prediksi nilai untuk tahun 2020 dan 2021. Ini kita lihat di sini ya, angkanya tadi kita ketahui angka tahunnya seperti ini. Kita bagi 2 sama untuk cara yang awal. Setelah kita dapatkan pembedanya ini teman-teman, kita tinggal masukkan aja ke sini ke angka tren. Jadi angka semi rata-rata ini kita letakkan di tengah, berarti di angka 2012, di angka 2012. Berarti kalau kita mau mencari di angka dari 2011, kita tinggal kurangkan, berarti tahun 1870 dikurangkan dengan 89. Kemudian kalau tahun 2010 berarti hasil ini kita kurangkan dengan 89. Berarti 1692. Kita akan lihat caranya. Coba kita lihat di Excel ini ya. Di sini saya sudah teskan. Nah, misalnya kita sudah dapatkan pembedanya tadi kita sudah dapatkan ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan pembedanya. Di sini misalnya
kita udah dapat hasil semi average-nya sebesar 1870 dan nilai pembedanya adalah 89 sesuai dengan hasil ini tadi 89. Maka hasil dari 1870 ini, jika kita mencari angka nilai tren di tahun 2011, berarti kita tinggal mengurangkan 1870 dikurang dengan 89, maka didapat hasilnya 1781. Untuk tahun 2010 sama, berarti hasil ini yang teman-teman kurangkan. Segini 1781 dikurang dengan 89 didapat. Demikian juga kalau untuk kita mencari di tahun 2013 sama, berarti ini kita tambah. Kalau tadi kan dikurang, kalau sekarang kita tambah 1870 ditambah dengan ini ditambah dengan 89 sama ini juga ditambah dengan yang hasil dari 2013 kita tambah dengan 89 dan selanjutnya seperti itu. Sama dengan 2048 ditambah dengan 89. Nah, sini cari lagi ya, kita selesaikan ya sampai selesai. Tambah 89, selanjutnya sama dengan ini ditambah dengan 89. Sehingga jika kita diminta mencari tahun 2020, ini tinggal ditambahkan juga 2483 sama dengan tambah 89. Nah, sama ya hasilnya dengan kita cari dengan rumus. Kemudian 2021 tambah dengan 89. Hasil yang sebelumnya ditambah dengan 89 sehingga didapat nilainya 2671. Nah, itulah teman-teman cara mencari dari semi average ini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.